Pendengar Pro 1 RRI Atambua dimanapun Anda berada, kita di Lintas Atambua sore di Pro 1 RRI Atambua. Dan sore hari ini pendengar, kami sudah bersama dengan kedua narasumber kami di Studio 1 RRI Atambua. Saya sapa kedua narasumber kami, ada Bapak Budi Raharjo Esa, Kasih Intel Kejari Belu. Selamat sore Bapak. Selamat sore Ibu Heni. Iya, salam sehat ya Bapak. Sehat. Oke, dan juga narasumber kami yang kedua di sore hari ini pendengar RI, ada Bapak Muhammad Rizky Ramadan Mahfi sebagai analis penuntutan di Kejari Belu. Selamat sore Bapak. Selamat sore Ibu. Dan sekali lagi salam sehat untuk salam kita. Salam sehat juga Ibu. Oke, ini topik kita di sore hari ini terkait dengan Jaksa Jaga Desa. Kita mau tahu dulu apa sih itu Jaksa Jaga Desa. Terlebih dahulu saya ke Bapak Budi, silahkan Bapak menjabarkan terkait dengan Jaksa Jaga Desa. Silahkan Bapak. Terima kasih Ibu Heni atas kesempatannya. Jadi Jaksa Jaga Desa ini menitik beratkan ke pengawalan dalam pendistribusian dan pemanfaatan dana desa maupun pembangunan desa. Oke. Ya. Jadi pengawalan yang dilakukan untuk apa ya, yang berada di desa-desa itu seperti apa nih Bapak? Di semua desa dalam hal mungkin dalam pemanfaatan anggaran, pengelolaan keuangan desa, dalam hal pembangunan juga, dari pembangunan yang diadakan oleh pemerintah desa. Oke. Seperti itu mungkin Bu, dari tata pengelolaan administrasi desanya juga. Di situ kami menyampaikan, dalam hal ini juga kami tetap bersosialisasi kepada masyarakat desa dalam penyuluhan, seperti itu. Jadi pengawalan itu dilakukan di kapan ya Bapak ya? Pada saat proses pembangunan di desa setempat, misalkan ada pembangunan di desa-desa, jadi kita melakukan pengawalan di situ, mengontrol langsung terhadap desa. Oke, tapi apakah memang sebelumnya itu sudah terlebih dahulu melakukan yang namanya edukasi, sosialisasi sebelum melakukan, ya turun langsung untuk melakukan pengawalan seperti itu Bapak? Ya, sebelumnya kami tetap menyampaikan sosialisasi juga dalam hal penyuluhan juga terhadap desa. Kadang kami langsung melakukan penyuluhan itu di tiap-tiap kecamatan. Jadi di situ dikumpul para kepala desa, memberikan pemahaman tentang semua pelaksanaan dalam pelaksanaan pembangunan maupun dalam hal penggunaan dana desa. Oke, kalau berkaitan dengan analis penuntutan, itu biasa yang dilakukan ya terkait dengan Jaksa Jaga Desa itu seperti apa nih Bapak? Maafin. Ya, mohon izin Ibu. Jadi terkait analis penuntutan ini, terkait dalam tupoksinya Jaga Desa itu ikut dalam ini Bu, mengikuti seperti penyuluhan hukum ke desa-desa, sosialisasi, serta pengawalan tadi Bu. Seperti itu Bu, kurang lebih. Oke, jadi itu memang dilakukan ya, dalam hal ini sosialisasi terlebih dahulu sebelum dilakukan yang namanya pembangunan, seperti itu. Oke, kalau kita boleh ketahui, saya ke Pak Budi, boleh kita ketahui kalau di wilayah Kabupaten Belu sendiri berapa desa sih yang dijaga oleh jaksa seperti itu Bapak? Sebenarnya bukan berapanya ya, tapi keseluruhan di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Belu itu yang berada di Kabupaten Belu maupun di Kabupaten Malaka, desa yang berada di 2 kabupaten itu, memang kami untuk melakukan pengawalan di situ, jaga desa. Alasan terkait dengan Jaksa Jaga Desa ini apa sih Bapak ya? Untuk untuk mencegah, upaya preventif ya, biar agar tidak terjadi penyalahgunaan anggaran desa di situ. Itu mungkin yang inti utamanya. Dalam proses pembangunannya juga itu tetap dikontrol juga oleh kami di situ.
biar tidak terjadi ada penyimpangan di situ yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkompeten di situ. Oke, berarti bukan saja di Belu tetapi di Melaka juga Di Malaka ya Bapak juga, ya. wilayah hukum Kejaksaan Negeri Belu. Tidak termasuk kelurahan-kelurahan begitu ya Bapak ya. Ini khusus desa. Khusus Jadi, desa. ya. Oke. Boleh kita tahu Bapak Mafi, sejauh ini program ini dijalankan sejak kapan? Semenjak saya di sini ya. Mm-mm. Saya di sini dari bulan awal April. Ya. Berarti baru tahun 2022. 2022, udah sekitar 6 bulan, jalan 7 bulan lah. Udah ada beberapa penyuluhan hukum yang kami lakukan ke desa-desa, memberikan edukasi terkait sebagai upaya preventif lah untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi terkait penyalahgunaan dana desa. Ada beberapa lah. Oke. Bapak Budi, boleh kita tahu sebelum ada program Jaga Desa, apakah memang ada program lain terkait dengan pendampingan terhadap desa-desa yang berada di daerah seperti itu, Bapak? Kalau masalah pendampingan mungkin secara umum ya dulu ya Ibu ya. Dulu pernah ada namanya TP4D. Jadi pendampingan dalam pembangunan pemerintah. Yang ada istilahnya TP4D dulu, tapi sekarang sudah tidak ada lagi seperti itu. Berarti baru itu hilangnya di tahun 2021 atau bagaimana, Tahun 2021 seperti itu. Boleh kita ketahui keunggulan dari Jaksa Jaga Desa ini apa sih Bapak ya? Unggulnya itu Bu, jadi ketika kita melakukan pengecekan ataupun pengawalan seperti ini kan bisa meminimalisir tidak terjadinya penyimpangan dalam hal penggunaan anggaran desa itu. Itu biar berjalan dengan lancar. Oke. Baik, Pak Mafi, ketika melakukan ya sosialisasi di desa-desa yang ada di wilayah binaannya di Belu dan juga Malaka, itu yang dilihat respon dari masyarakat, kemudian dari pemerintahan setempat seperti apa? Tentunya sangat antusias Bu ya, karena ini sebagai upaya pencegahan kan, sebagai edukasi bagi mereka agar tidak salah dalam mengambil sikap, dalam membangun desa mereka menggunakan anggaran desa mereka, seperti itu Ibu. Oke, adakah syarat Bapak Budi terkait dengan Jaksa Jaga Desa ini Bapak? Syarat, kalau syaratnya tidak ada, kita ngawal saja, mengecek pembangunannya, menyampaikan semua peraturannya di setiap desa, yang dititik beratkan di situ ke kepala desanya kita sampaikan. Tapi bila dalam pendampingan itu ada yang lalai, tidak sesuai target. Kalau seperti itu ada langkah awal itu yang dilakukan oleh kan ada APIP istilahnya Bu. Dalam hal ini mungkin yang bertindak selaku APIP itu mungkin pihak inspektorat yang melakukan audit mungkin di situ ya, pengecekan di situ. Nanti mungkin ada temuan-temuan dari inspektorat, mungkin ada penyalahgunaan kelalaian dalam hal administrasi mungkin, ataupun ada temuan mungkin kerugian di situ ya, ada penyalahgunaan anggaran mungkin di situ, mungkin akan dibina dulu oleh pihak inspektorat. Oke. Ya, baru ditindaklanjuti ke APH-nya. Oke. Tapi saya ke Pak Mafi, ini kan sebagai analis penuntutan, bila lalai seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Budi itu ya, tidak adakah penuntutan untuk yang bersangkutan karena lalai tidak sesuai aturan ketika ada pendampingan di desa seperti itu? Tentunya mengikuti proses hukum ya Ibu. Pertama-tama itu tentunya terkait adanya laporan dulu kan Ibu. Nah setelah itu terkait adanya laporan kami akan melakukan telaahan dulu dari laporan tersebut. Apabila ada indikasi menyimpang lah, penyalahgunaan anggaran atau apa, kemudian kami akan melakukan lead penyelidikan. Nah penyelidikan ini salah satu tupoksinya di bidang intelijen Bu, khususnya
kami sekarang yang di bidang intelijen ini, Bu. Dari penyelidikan nanti apabila ditemukan, tentunya menemukan peristiwa pidananya dulu di penyelidikan itu. Apabila ditemukan peristiwa pidananya, baru nanti naik, Bu. Akan kami limpahkan ke Pitsus. Jadi biasa syarat untuk mendampingi masyarakat di pedesaan itu seperti apa supaya bisa dikategorikan bahwa oh iya dia melanggar dan juga tidak sesuai dengan syarat kita terkait dengan program Jaksa Jaga Desa seperti itu? Tentunya tidak ada syarat, Pak, ya. Kami itu biasanya dari laporan sih, Bu, tepatnya. Dari laporan pengaduan. Nah, dari situ kami telaah, nanti kami teliti analisis. Apabila ada perbuatan yang menyimpang, nah dari situlah kami bergerak, ya, Bu. Oke. Dasarnya. Baik. Jadi sejauh ini ya, di saat melakukan sosialisasi dalam hal ini pendampingan, edukasi untuk masyarakat dalam pengelolaan dana desa yang ada itu seperti apa biasa? Tentunya edukasi seperti memberikan pemahaman terkait tindak pidana korupsi, Bu. Mungkin dapat saya jelaskan di sini ada beberapa potensi penyalahgunaan dana desa. Oke, apakah memang di tahun 2022 terkait dengan Jaksa Jaga Desa ini memang sudah ditemukan ya, Bapak? Ada beberapa, ya. Oke. Ada beberapa, ya. Oke. Mungkin saya lanjutkan dulu, Bu, ya. Siap, silakan. Terkait bentuk potensi penyalahgunaan dana desa itu. Kan ada beberapa tahapan itu, Bu. Dari perencanaan, penyaluran, pencairan, penggunaan, dan pembukuan atau pelaporan. Dari tahap yang pertama dulu, dari tahap perencanaan itu potensi terjadinya penyalahgunaan dana desa itu yang pertama ada proses yang menyimpang tentunya. Kemudian yang kedua itu terkait penyusunan RPJM-nya, Bu. Kemudian yang ketiga itu APBD desa yang tidak melibatkan masyarakat atau diborongkan. Kemudian yang keempat itu terjadinya pungli atau suap pada proses persetujuan. Yang kelima itu dan lain-lain. Kemudian ada tahap yang kedua itu penyaluran. Penyaluran itu potensinya menunda penyaluran dana desa yang pertama. Kemudian yang kedua itu menetapkan syarat tertentu tanpa dasar hukum. Kan tentunya ada aturan, Ibu. Mungkin menyimpang lah dari aturan. Kemudian dari tahap pencairan itu potensi yang terjadi itu mungkin dapat terjadi pungli pada saat pencairan. Kemudian penyimpanan uang pada rekening atau kas pribadi. Kan harusnya nggak boleh itu, Ibu, di kas pribadi menyimpan uang dana desa itu. Kemudian ada buku tabungan yang diizinkan dan lain-lain. Kemudian dari tahap penggunaan itu tidak sesuai APBD desa. Kemudian markup-nya harga, dan kemudian ada kegiatan fiktif. Fiktif ini artinya apa ya? Tidak pasti gitu, tidak nyata, fiktif. Kemudian ada pungli juga, ada konflik kepentingan, baik itu ada juga gratifikasi dan lain-lain. Kemudian tahapan yang terakhir itu ada pembukuan atau pelaporan, potensinya itu tidak sesuai dengan realisasi. Artinya tidak sesuai dana yang dikeluarkan itu dana yang dikeluarkan, tetapi pada realisasinya itu tidak pas gitu. Kemudian ada pembukuan tidak tertib juga, dan kemudian ada diborongkan kepada pendamping desa atau pihak lain dan lain-lain. Seperti itu, Bu, potensi penyalahgunaan dana desa. Oke, ternyata banyak ya. Banyak yang ditentukan sesuai dengan program Jaksa Jaga Desa. Bapak Budi, dari beberapa yang sudah disebutkan oleh Pak Mahfin ini, apakah memang sejauh ini ditemukan di wilayah binanya Bapak mereka? Ada. Ada yang sudah dilanjutkan ke penindakan, ada yang masih juga dilakukan pembinaan. Ya, sementara ada juga yang sedang berjalan penindakannya, masih tahap persidangan. Ya, sudah masuk tahap persidangan. Ada juga yang masih proses proses pembinaan di situ, Bu, untuk mengembalikan keuangannya itu, kerugian keuangan negara. Baik. Tapi memang Bapak mereka sebelumnya itu sudah melakukan sosialisasi di desa tersebut ya, Bapak ya? Iya, Bu. Tidak ya? Jadi karena kami kan melakukan sosialisasi kan langsung di kabupaten.
Kadang di setiap kecamatan juga kami lakukan sosialisasi di situ, kumpul. Kalau satu per desa kan terlalu banyak, Bu. Iya, betul. Jadi langsung kita kumpulkan di setiap kecamatan, kalau enggak di langsung wilayah kabupaten. Seperti yang kami lakukan sebelumnya ini, awal tahun 2022 ini kami lakukan penyuluhan di wilayah Kabupaten Malaka, di kantor Pemda tepatnya, dan di Pemda Belu juga. Jadi terkumpul semua kepala desa di situ. Oke, berarti semua sudah tahu dong ya Bapak ya? Sudah tahu. Kemarin juga ada penyuluhan terpadu dari Pemda juga. Kebetulan yang mengisi materinya langsung Kepala Kejaksaan Negeri langsung yang menyampaikan. Oke, baik. Ini boleh tahu di tahun 2022 sudah berapa kali melakukan sosialisasi nih Bapak ya? Sosialisasi ada. Diperkirakan berapa sih Bapak ya? Kurang lebih 5 kayaknya Ibu. 5 kali dilakukan. 5 kali, tapi di setiap kecamatan. Di wilayah, langsung di pemerintah Pemdanya baru sekali-sekali sih. Memang program kami hanya sekali-sekali di tiap kabupaten. Kalau di kecamatannya bisa lebih juga. Itu. Baik. Jadi dengan kasus yang sudah ditemukan itu, yang Bapak Budi lihat bersama jajaran di Kejaksaan itu apa sih Bapak ya? Menjadi kekurangan dari kepala desa sampai tingkat bawah seperti itu. Banyak Bu, dari proses mulai dari tahap perencanaannya, dari situ dari awal kan, kemudian dalam hal pembangunan, kurang di situ fungsi kontrolnya kepala desa tuh kadang bagaimana ya, minim di situ, tidak diakomodir dengan baik. Dalam hal kadang dalam pelaksanaan pembangunan dengan tahap pihak ketiga, banyak terjadi di situ. Jadi kadang pembangunan ada yang tidak dikerjakan, ada yang setengah dikerjakan tidak selesai, gitu. Jadi Pak Mafi, boleh kita ketahui saat ini menjadi fokus untuk dengan kasus yang ada, fokus untuk melakukan sosialisasi di desa mana yang mau dibilang mau dikatakan bahwa itu menjadi prioritas dan juga perlu kita terjun ke sana seperti itu. Sebenarnya nggak ada yang prioritas Bu ya, tapi semua sama. Semua sama, tidak ada yang diistimewakan. Semua sama, kami berikan edukasi. Dari beberapa yang tadi disebutkan itu, yang dilihat menjadi kelemahan di pedesaan itu apa sih Bapak? Mungkin tingkat ini ya Bu ya, pemahaman terkait penggunaan anggaran. Itu kan bisa terjadi baik. Kan ada 2 nih faktor tindak pidana ini, baik bisa sengaja maupun kelalaian. Mungkin ada yang dengan sengaja kan, ada juga yang karena kelalaiannya, kurangnya pengetahuan terkait edukasinya Bu. Baik, kita break dulu, dengarkan informasi berikut ini. Setelah ini pastinya kita masih kembali dengan topik kita di sore hari ini, pendengar RRI, dengan topik Jaksa Jaga Desa. Mungkin ada yang mau ingin bertanya terkait dengan topik kami di sore hari ini, silahkan di Facebooknya RRI Atambua. Langsung Anda bergabung lewat kolom komentar kami di Facebooknya RRI Atambua. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio, liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya. Di antaranya di Medan, Sumatera Utara, polisi menangkap seorang pria penyebar berita hoax. Tersangka kasus ujaran kebencian dan penyebaran berita hoax diamankan dari rumah. Penangkapan karena menyebarkan berita palsu alias hoax. Tersangka diamankan di wilayah Lombok Timur karena diduga menyebarkan informasi bohong tentang status waspada gempa. Saat ini, kita tidak sadar mengumbar kejelekan sesama di media sosial. Dengan mudahnya, kita pula menyebar informasi yang belum tentu kebenarannya. Bahkan tanpa disadari, kita merugikan sesama. Stop ujaran kebencian. Mari rajut persaudaraan. Hentikan, jangan hancurkan persatuan
demi suatu kepentingan. Tingkatkan kewaspadaan bersama RRI, Radio Tanggap Bencana COVID-19. Juru bicara pemerintah khusus penanganan wabah virus corona Ahmad Yuryanto mengatakan Duta Besar Indonesia untuk Korea Selatan meminta warga negara Indonesia yang di negara tersebut untuk tidak panik dalam menghadapi Presiden Ma'ruf Amin meminta semua pihak bersatu menghadapi virus COVID-19. Hey, marilah kita berjuang cegah penyebaran virus corona, pasti bisa melewati, hadapi ini semua. Satu dari 4 anak Indonesia mengalami gangguan pertumbuhan yang disebut dengan stunting. Stunting menyebabkan anak gagal tumbuh, pendek, kurang cerdas, dan berisiko terkena beberapa penyakit. Stunting terjadi sejak dari dalam kandungan. Ingat, kekurangan gizi dan anemia sejak remaja berpengaruh terhadap stunting, kehamilan tanpa persiapan yang matang, serta pola asuh yang salah, dan stunting bisa diatasi hanya dalam 1000 hari kehidupan pertama. Oleh karena itu, keluarga dan kehamilan harus direncanakan. Rencanakan keluarga sejak dini, karena semua bisa berisiko melahirkan anak stunting. Dengan bergotong royong, kita harus bisa mewujudkan Indonesia emas yang bebas stunting. Iklan ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Belu. Ayah. Ya, kenapa dek? Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah? Aduh, maaf dek. Kita kan takut terlambat. Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya. Baik pendengar Pro 1 RRI Atambua dimanapun Anda berada, kita masih di Lintas Atambua Sore Pro 1 RRI Atambua. Sekali lagi dengan topik kami, Jaksa Jaga Desa. Pendengar, di sore hari ini saya mau ke Bapak Budi dulu. Saya mau tanyakan seperti ini. Dengan kehadiran kantor kejaksaan di daerah atau turun langsung untuk melakukan sosialisasi terkait dengan program Jaksa Jaga Desa, apakah benar Bapak dari kejaksaan lebih mendekatkan diri, lebih bersahabat lagi dengan masyarakat? Sangat, karena jaksa itu sahabat masyarakat. Itu diharuskan itu, seperti itu. Oke. Timbal balik yang harus diberikan dari pemerintahan desa itu apa sih Bapak? Timbal baliknya ya memberikan sosialisasi seperti itu, Bu, seperti penyampaian terhadap pengelolaan anggaran dana desa tadi, bagaimana prosesnya mulai dari tahapan awal sampai proses pembangunannya itu. Oke, kalau Pak Mafin boleh kita ketahui dengan sosialisasi yang ada, adakah desa yang dikategorikan menjadi patokan dan juga contoh perlu dilihat oleh masyarakat atau pedesaan lain begitu Bapak? Terkait untuk menjadi contoh ya, sebenarnya semuanya nggak bisa dibandingkan sih Bu sebenarnya. Ya, karena kan nggak ada perlakuan khusus ataupun istimewa terhadap suatu desa. Ya pada intinya itu kami itu memberikan edukasi Bu, edukasi penyuluhan hukum itu
penerangan hukum terkait sebagai upaya preventif bagi kepala-kepala desa dalam membangun desa mereka, dalam penggunaan anggaran mereka untuk menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan. Seperti itu, Ibu. Oke. Terkait dengan program ini, boleh kita ketahui kerjasama dari pihak mana saja? Oke, Bapak Budi dalam silakan. hal jaga desa ini Bu, dari pemerintah daerahnya juga, termasuk ini kan yang berkompeten langsung ini dari pemerintah daerahnya kan dinas PMD. Nah, itu betul-betul langsung pengawasan melekat di situ oleh dinas PMD. Kemudian dalam hal pengawasan yang langsung juga dari pihak inspektorat. Di situ baru mengarah ke aparat penegak hukumnya di situ penindakannya. Oke, baik. Berarti kerjasama itu menurut saya penting ya, Bapak Budi ya. Penting sekali, Bu. Penting sekali. Jadi biasa komunikasi yang dijalin sejauh ini terkait dengan program ini seperti apa dengan pihak-pihak lain nih, Bapak? Tetap saling berkoordinasi. Jadi antara pihak dari Pemda juga berkoordinasi dengan kami. Dari APIP, dari aparat penegakan hukum maupun dari kejaksaan, kepolisian, gitu Bu. Oke. Jadi terkait dengan sosialisasi nih Bapak, bila ada desa yang memang membutuhkan dan juga ingin mendapatkan sosialisasi seperti ini, apakah memang harus langsung ke kejaksaan atau memang ada prosedur lain yang harus ditempuh oleh masyarakat untuk bisa mendatangkan pihak tersebut seperti itu? Baik, kami di Kejaksaan Negeri Belu ini sangat berharap sekali terbuka. Kami welcome di kantor. Siapa saja yang mau bertanya, mau minta saran pendapat, kami terima di situ. Pada intinya pintu kami terbuka lebar, Ibu. Oke. Memang sejauh ini ada masyarakat yang sudah memberanikan diri, tidak perlu dari pemerintah daerah sudah menjadwalkan seperti itu, tetapi mereka dengan sendirinya langsung ke kantor kejaksaan. Adakah Bapak ya? Bukan ada lagi, malah banyak dan sering. Banyak ya. Oke. Begitu. Itu biasanya pelayanan di jam berapa ya kalau untuk pelayanan terkait dengan program ini? Kami pelayanan buka sejam kantor dari jam 8 sampai jam 16.00 dari hari Senin sampai hari Jumat. Seperti itu. Oke. Berarti selalu memberikan kesempatan untuk masyarakat di jam efektif seperti itu. Sekarang ini kan sudah kita ya menggunakan gadget seperti ini. Adakah media sosial yang bisa dijangkau oleh masyarakat untuk mengikuti mungkin sosialisasi lewat media sosial? Adakah seperti itu? Ada, jadi program kerja kami kan selalu kami input, selalu kami siarkan di media sosial juga Bu. Selain di RRI begitu? Ya, bisa di Instagram, di Facebook. Instagramnya Kejari Belu. Bisa disebutkan ya alamatnya biar masyarakat bisa ketahui dan juga mereka bisa mengakses dan juga mengikuti seperti itu. Boleh apa masih seperti itu? Soalnya yang pastinya masyarakat juga ingin tahu seperti itu, apalagi di pedesaan begitu ya Bapak ya, seperti yang tadi disampaikan bahwa terkadang kalau terkait dengan kelalaian itu pasti ada, kemudian juga yang pastinya ada yang minim SDM dan juga ingin belajar seperti itu. Silakan Pak Mafi. Jadi media sosial Kejaksaan Negeri Belu itu Instagramnya kejari.belu. Kejari.belu. Atau mungkin kalau ingin bertanya secara langsung bisa hubungin WA. Oke, bisa disebutkan nomor WA-nya siapa ya? Bisa Bapak langsung ya? 081. Oke. 23 64 lupa. Oke, baik ya. Jadi selain lewat kejari.belu, bisa juga Anda menghubungi bagian dari Kejari Belu di nomor yang akan disebutkan. Silakan Pak Mafi. 0812 36 43 3952 atas nama Pak Budi Raharjo. Kasih Intel Kejari Belu. Oke, baik. Jadi pendengar RRI dimanapun Anda berada, masyarakat biasa juga boleh ya Bapak ya? Bisa, boleh.
kami menerima semua, Bu. Oke. Tapi sejauh ini yang biasa sering sekali untuk melakukan koordinasi seperti komunikasi seperti itu Bapak dari pihak mana? Dari desa. Dari desa juga apakah ada, memang dari pemerintah desa, kepala desa, atau memang masyarakat yang lebih banyak, ada Bapak? kebanyakan masyarakat sih. Kebanyakan masyarakat ya. Ada laporan pengaduan kan? Pengaduannya. Laporan pengaduan di situ. Kalau ada pengaduan seperti itu biasanya seperti apa tindakan yang dilakukan Bapak? Kami tindak lanjuti, kami laporkan, sampaikan dulu ke pimpinan, nanti ditindaklanjuti nanti apa perintah petunjuk dari pimpinan, sejauh mana nanti mungkin kami telaah dulu, mungkin kami kumpulkan data-data dulu semuanya. Jadi karena penanganan tindak pidana korupsi ini kan agak gimana Ibu ya, harus betul-betul terkumpul alat buktinya di situ. Oke, itu biasa berapa lama ya Bapak ya? Jadi kurang lebih kalau dalam hal penanganan desa ya Bu ya, penanganan desa mungkin begitu. kurang lebih 6-7 bulan lah, hampir setahun. Setahun lama gitu, ya. Itu kan pengumpulan dari awal kan, ngambilkan keterangan, pengumpulan data-data dulu, ya kan, alat buktinya dulu, terus ngambil keterangan, dan naik ke penyelidikan. Kalau ditemukan betul-betul ada peristiwa pidana di situ, baru tingkatkan ke penyidikan. Setelah tingkat ke penyidikan, baru ditetapkan tersangka, pemeriksaan lagi, ambil BAP lagi, baru nanti dilakukan persidangan. Seperti itu. Jadi biasa kalau masyarakat yang ingin melakukan pelaporan seperti itu, apa yang biasa mereka harus persiapkan Bapak? Biasanya disertai data yang sangkut paut dengan laporan pengaduan tersebut. Ya, gitu. Tapi kalau memang laporannya tidak valid bagaimana Bapak? Dokumen data, kita berusaha menemukan lagi. Membutuhkan waktu juga lama nih Bapak ya. Membutuhkan waktu. Berarti Bapak mereka memang harus teruslah melakukan edukasi biar masyarakat memahami. Terkadang dengan waktu yang lama juga masyarakat di pedesaan kan Bapak ya. Karena proses penanganan tindak pidana korupsi ini kan Bu Heni beda dengan penanganan tindak pidana umum biasa. Kalau tindak pidana umum biasa nih 2 bulan, 3 bulan kurang itu bisa selesai. Kalau korupsi ini banyak, harus dikumpulkan dulu data-datanya dulu. Ambil keterangan, kemudian saksinya juga beda. Kalau penanganan korupsi ini kan saksinya lebih di atas 20 lah, lebih di atas 10. Kalau pidana biasa gini kan, kalau perkara di daerah-daerah gini paling-paling saksinya 5 Bu. Jadi cepat. Kalau gitu. Baik. Jadi terkait dengan program ini, upaya apa yang mau dilakukan ke depan nih Bapak? Upaya pencegahan aja sih, tetap kita kawal. Untuk upaya preventif tetap seperti itu, dalam hal penyuluhan hukum, penerangan hukum gitu. Baik, kalau Pak Mahfi sendiri, kendala yang dihadapi ketika berada di lapangan itu apa sih Bapak ya? Kendala tidak ada sih Bu ya, tapi mungkin yang menjadi salah satu kendala itu karena saya baru kan, mungkin tidak terlalu hafal gitu daerah-daerah sini ya. Tapi ada Pak Budi ini udah menguasai Belu dan Malaka ini. Jadi tidak ada jadwal khusus untuk turun ke lapangan begitu ya? Tidak ada sih, kalau ada juga tidak ada jadwal khusus juga Bu. Tapi kalau ada laporan pengaduan yang sifatnya betul-betul segera, ya kami langsung turun di situ, langsung melakukan pengecekan di situ. Biasa berapa lama kalau kita melakukan laporan, berapa lama sih Bapak mereka turun ke lapangan begitu? Laporan untuk apa dulu nih? Terkait dengan mungkin ada kasus-kasus begitu Bapak, dengan jaksa jaga desa ini Bapak ya? Ya kembali ke temuan pengaduan tadi Bu, pekerjaan apa saja yang dilaporkan. Di situ kan, misalkan itemnya banyak kan, banyak pekerjaan ini, anggap berapa pembangunan, kembali di situ. Kalau semakin sedikit ya semakin cepat, kalau sedikit gitu. Kalau banyak semakin lama gitu. Baik ya Pak Budi. Terkait dengan jaksa jaga desa, yang terpenting itu apa sih Pak Mahfi? Yang terpenting itu
Tentunya sebagai upaya preventif, Ibu. Sebagai upaya preventif pencegahan. Kan lembaga kami itu, kejaksaan itu bukan hanya sekedar represif saja, tapi kami juga mencegah tindak pidana terjadi, Ibu. Oke. Gitu. Kalau pandangan Pak Budi sejauh ini ya, berada di Kabupaten Belu dan Melaka, dalam hal pengelolaan dana desa nih Bapak ya, SDM-nya bagaimana sih Bapak ya? Pentingkah Bapak? Penting sekali, karena itu apa ya? Itu merupakan dasar utama memang, Bu. Sumber daya manusianya itu harus betul-betul paham. Jadi mulai dari pengelolaan dananya, bagaimana dia memanage semuanya, mengontrol semua, dari mulai dari struktur organisasinya itu sampai pelaporan pertanggungjawaban dan maupun pembangunan yang ada di desa. Baik, terkait dengan kasus-kasus yang ada yang kurang dan juga perlu dibenahi, itu apa sih Bapak? Pembangunan sih, pembangunan juga banyak, Bu. Dari pembangunan mulai dari, tapi yang banyak itu pengelolaan dananya, Bu. Pengelolaan dana desanya yang sering begitu. Oke, tapi Bapak mereka juga terus ya mendampingi masyarakat untuk mengedukasi Bapak. Untuk terus melakukan edukasi seperti itu Bapak. Iya. Oke, kalau Pak Mahfi sendiri ke depan mungkin ada sesuatu yang mau ingin dilakukan ya, walaupun baru di sini. Tentunya saya di sini banyak belajar, Bu ya. Karena kan saya ini calon jaksa, Bu. Calon jaksa. Jadi selama status saya masih calon jaksa ini, saya banyak belajar, baik itu dari administrasi semuanya, semua bidang, baik itu Pidum, Pitsus, Intel, Datun kan. Ya seperti ikut-ikut penyuluhan hukum, penerangan hukum. Seperti itu, Ibu. Untuk mempersiapkan diri nanti, Bu. Baik. Oke, Bapak Budi, sebuah ajakan untuk masyarakat khususnya yang ada di pedesaan terkait dengan topik jaksa jaga desa. Silahkan Bapak. Ada sesuatu yang menjadi ajakan terkait dengan program ini Bapak, silahkan. Kalau dari saya khusus untuk kepala desa lah, para kepala desa yang berada di ini nyampe ya Melaka ya. Nyampai Melaka, iya ada Bapak. Puji Tuhan ya. Jadi untuk Melaka Alor juga Bapak. Ya, untuk bapak-bapak dari para kepala desa, jadi tetap melakukan koordinasi dengan kami selaku aparat penegak hukum. Bisa juga lewat di Pemda, dalam hal ini mungkin dari dinas PMD di situ. Tetap koordinasi apapun yang menjadi hambatan, rintangannya di situ biar berjalan dengan baik proses penggunaan dana desa maupun pembangunan di desa. Oke. Bila dalam suatu program ya pembangunan ada kendala, mereka melakukan konsultasi begitu bisa tetap konsultasi tetap diberikan kesempatan untuk masyarakat begitu tetap. Bapak. Khususnya kepala desa juga bisa ya, Bapak. Bisa. Oke. Boleh kita tahu Bapak yang sejauh ini sering sekali aktif itu dari mana sih Bapak ya? Melakukan koordinasi komunikasi terkait dengan program ini Bapak. Intinya kalau saya menyebut satu persatu ini tidak enak, jadi tidak pas. Intinya dari Belu maupun Melaka ada banyak juga dengan para kepala desa, tetap ada koordinasi, konsultasi kepada saya. Mau secara langsung, secara via telepon juga, tetap para bapak-bapak desa ini tetap berkoordinasi dengan saya. Oke, baik. Terkait dengan dana desa, kalau untuk program ini, adakah hal lain yang dilakukan juga terkait dengan pemerintah desa di pedesaan begitu Bapak? Terkait dengan dana ini kan kebanyakan terkait dengan dana desa ya Bapak ya. Adakah program lain yang berkaitan dengan programnya Bapak mereka di kejaksaan juga dari pedesaan? Kalau di pedesaan itu penyuluhan hukum itu aja sih Bu. Bukan hanya kita penyuluhan dengan materi tentang anggaran desa. Jadi misal macam ada perlindungan anak,
KDRT, tindak pidana lainnya juga kami melakukan penyuluhan di situ, di desa. Jadi itu cuman yang sekarang kami sampaikan kan memang khusus yang di dana desanya. Seperti itu. Banyak juga penyuluhan yang lainnya juga di desa. Berarti kerjasama dengan pemerintah desa itu banyak juga dilakukan sejauh ini, Bapak? Banyak sekali. Jadi ibaratnya kami saling berkoordinasi di situ, Bu. Tapi tidak dijadwalkan khusus Bapak untuk Bapak mereka melakukan sosialisasi begitu? Tidak ada jadwal khusus. Nah, kalau mungkin yang nggak punya jadwal khusus itu dari APIP mungkin, dari pihak inspektorat mungkin. Ada jadwal khusus dari awal bulan, pertengahan, mungkin akhir di situ. Apa yang menjadi harapannya Bapak terkait dengan program ini? Harapannya biar itu sih, Bu, untuk lebih kesejahteraan. Ya, kesejahteraannya itu. Jadi upaya yang preventif ini untuk meminimalisir, Bu, biar tidak banyak terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak berkepentingan di situ. Baik. Kalau Pak Mafi sendiri harapannya apa sih Bapak terkait dengan program ini? Tentunya harapannya agar demi kesejahteraan, Bu, ya, tentunya kesejahteraan masyarakat. Kelebihan dari program ini apa sih, Bapak? Maksudnya program Jaga Desa ini. Iya. Kelebihannya tentunya sebagai upaya preventif tadi, Bu, untuk memberikan edukasi kepada kepala-kepala desa ini. Bagaimana nih harusnya menggunakan dana desa untuk menghindari penyimpangan, mengawal gitu, Bu. Baik, terima kasih atas waktunya bersama kami di Pro 1 RRI Atambua di sore hari ini di Studio 1 RRI Atambua. Pak Budi, Pak Mafi. Siap. Terima kasih. Sama-sama, Ibu. Salam sehat dan juga semoga program Jaksa Jaga Desa, ya. Kalau menurut saya kita saling menjaga dong ya, Bapak, ya. Jangan saja jaksa yang jaga, tapi dari pemerintah desa sendiri tidak menjaga diri dong ya. Saling menjaga. Baik. Semoga program ini bisa berjalan baik dan lancar, dan juga ini sebagai salah satu upaya untuk mencegah ya sesuatu yang tidak diinginkan seperti itu. Yang pastinya kita semua menginginkan sesuatu yang baik ya, Bapak, ya. Baik. Terima kasih banyak sekali lagi. Salam sehat dan juga selamat sore untuk kita semua. Selamat sore. Baik pendengar, untuk Anda semuanya dimanapun berada, demikian ya di sore hari ini kami bersama dengan kedua narasumber kami, ada Pak Budi dan juga Pak Mafi, terkait dengan program Jaksa Jaga Desa. Dan untuk Anda semuanya pendengar, saat ini kita jelang Warta Berita NTT pada pukul 17 waktu Indonesia Tengah.